Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhamna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehe rahimakumullah. Apa saja ada maksud dan tujuannya seorang yang sedang kuliah, bekerja di kantor atau perusahaan, petani di sawah, nelayan yang lagi ada di laut, pendaki di gunung, penumpang di pesawat, ibu rumah tangga di dapur, jamaah ibu-ibu majelis ta'lim, politisi di gedung dewan dan sebagainya, semuanya pasti ada tujuannya. Sobat soleh dan solehe rahimakumullah. Demikian pula dengan Allah SWT sebagai zat yang maha pencipta. Sudah barang tentu semua makhluk yang diciptakannya tidaklah sia-sia, apalagi mengandung kebatilan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, bahkan Allah SWT tidak segan membuat makhluk yang dianggap oleh kebanyakan manusia sia-sia, tidak berguna, dan tidak penting. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Rabb-Nya, akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, mengapa Allah mengambil perumpamaan dari seekor nyamuk? Karena sebagian besar manusia tidak menganggapnya sebagai makhluk yang istimewa bila dibandingkan dengan hewan lain seperti unta misalnya. Namun nyamuk adalah hewan yang unik. Ia tidak bertulang, berbadan kecil dengan sayap yang sangat halus dan ringan, seakan tidak ada bobotnya. Namun ia dapat hidup. Bahkan
Namrud dan pasukannya hancur hanya diserang dengan rombongan nyamuk dan lalat. Alexander the Great tewas disebabkan gigitan nyamuk, sedangkan dia mampu menaklukkan sepertiga dunia saat itu. Beberapa jenis nyamuk bahkan membawa penyakit malaria dan demam berdarah yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Sungguh Allah tidak malu dan penciptaan nyamuk. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, Rasulullah SAW pun membuat perumpamaan dengan sayap seekor nyamuk. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'diru 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk pun kepada orang kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, dunia yang dianggap besar dan hebat oleh manusia hingga menjadi obsesi terbesarnya oleh Allah SWT dianggap tidak ada nilainya sama sekali. Kalau ada nilainya, walaupun seberat sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum walaupun dengan seteguk air. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, nyamuk yang diciptakan Allah dan dijadikannya sebagai perumpamaan sudah barang tentu memberikan pelajaran dan hikmah kepada orang yang beriman. Perumpamaan ini memberikan arah tujuan hidup atau purpose of life, karena satu, kalau nyamuk saja mempunyai hikmah dalam penciptaannya, apalagi manusia. Asumsi bahwa manusia itu diciptakan tanpa maksud dan sia-sia merupakan kekeliruan besar dan sesat menyesatkan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Yang kedua, misi penciptaan manusia telah Allah kabarkan jauh sebelum manusia itu diciptakan. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, begitu pula tentang tujuan hidupnya. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, purpose of life dalam Islam itu jelas, tidak perlu dibuat-buat dan dicari-cari sendiri. Ia given dari Allah SWT sebagai Rabb-Nya. Manusia
tinggal mengikuti saja sebaik-baiknya, pasti sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.